Menurut lu, di saat muda kayak sekarang, apakah chilling itu sesuatu yang benar? Atau sesuatu yang jangan chilling dong, mesti kita bekerja keras sekarang gitu. Gue mau nanya pandangan lu, penasaran gue. Lebih baik produktif. Bukan cuma bekerja doang, tapi kayak dia bikin sesuatu yang lu suka aja. Ya balik lagi harus punya passion. Tuh pas pandemi kan kita hanya bisa di rumah doang, ya kan? Berarti kita belajar misalnya udah dijadwalin segini nih. Terus sisanya pasti kan ada dong waktu bosan atau nggak nganggur. Dan itu cocok banget buat melatih kayak oh ini tuh passion gua atau enggak dia tuh talenta gua gitu loh. Sebenarnya menurut lu mestinya kalau ini digali akan lebih lagi. Itu udah pesimis yang pertama kan. Tapi itu pinginnya cepat instan, pingin cepat-cepat kaya. Tips gue sebenarnya itu kalau biasa kita lihat yang orang yang lebih di atas daripada kita, itu mindset kita masing-masing. Jadi Perspektif Muda, komunitas bagi anak dan orang muda dalam memberikan pandangan mereka untuk menghadirkan pola pikir dari segala sudut pandang. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Perspektif Muda. Udah beberapa lama sebelum ini, gue membuat suatu gebrakan baru yaitu Perspektif Muda season kedua. Dan kemarin baru aja gue buat suatu video yang memperingati 1 tahun Perspektif Muda podcast yang telah gue upload sampai sekarang. Dan di dalam podcast kali ini gue selalu membawa tema-tema yang menarik. Salah satunya di podcast kali ini bersama temen gue nih. Ini beberapa kali kita juga udah sering ngatur jadwal dan akhirnya dapat kesempatan untuk ngobrol sama teman gue yang satu ini, di mana kita akan ngobrolin soal kehidupan dia, soal anak muda, soal pemikiran dia tentang hal-hal berkaitan dengan anak muda dan juga sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, digital dan semuanya kita akan kupas di sini. Nah, tamu gue yang satu ini namanya Nicholas Brian atau NB gue panggilnya, dan gak usah berlama-lama lagi, gue mau langsung interaksi sama teman gue. Yo NB. Halo. Hai. Akhirnya kita dapat kesempatan ya Brox. Untuk nge-podcast. Susah ya? Lumayan sih, lumayan. Kontak susah ya, sibuk. Lumayan ya. Sibuk mulu. Gimana kabar lu gimana? Baik. Ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja ya. Ngapain aja, sibuk apa? Ya belajar, main, tidur udah. Belajar, main. Oh sama jalan-jalan. Waduh, mantap. Iya, mantap. Belajar, main, tidur, jalan-jalan, cukup chilling juga hidup Anda ya. Ya begitu. Mau gimana? Be, gue mau nanya lu, Be. Boleh. Menurut lu sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal anak muda nih kan, tadi kan lu juga gue menyimpulkan dari apa yang lu bilang, dari kabar-kabar lu bilang cukup chilling lah ya. Sebenarnya gue mau pertanyaan pertama gue mau tanya, sebenarnya menurut lu di saat muda kayak sekarang, apakah chilling itu sesuatu yang benar atau sesuatu yang jangan chilling dong, mesti kita bekerja keras sekarang gitu? Gue mau nanya pandangan lu, penasaran gue. Kalau menurut gue ya tergantung orangnya sih. Di era mana dulu, misalnya lagi posisi kayak libur atau posisi mahasiswa atau sekolah kan beda-beda. Nah kalau misalnya kayak pelajar ya pasti harus belajar. Itu udah otomatis itu. Hukumnya lah ya. Jadi wajibnya gitu. Iya, chilling itu bisa dibilang abis belajar, terus misalnya udah persiapan ulangan atau UAS atau UTS segala macem, nah itu baru boleh chilling. Kalau misalnya tanda kutip pelajar ya. Kalau mahasiswa kan kita dibebasin sendiri kan, harus mau masuk kelas aja dijadwalin. Kalau misalnya nggak mau masuk kelas ya bolos, berarti itu kan. Jadi lebih kan dianggap dewasa juga. Kalau misalnya mahasiswa kan, jadi bisa diatur time-nya kayak gimana. Gitu. Nice perspektif sih dari lu, bahwa ngatur-ngatur dan ibaratnya chilling atau mau bersantai-santai itu juga boleh gitu ya, nggak semestinya sebagai anak muda kita harus gas terus gitu ya, karena hidup tuh harus ada balancingnya gitu kan. Tapi gimana kita ngatur prioritas kita? Kalau kita udah
kerjain tugas-tugas kita semua, kita udah handle semua tugas, baru kita bisa chilling-chilling gitu kan. Betul. Kalau lu sendiri memandang nih, kalau kita sebagai anak muda nih, gue mau ngambil circle terkecil dulu, kita sebagai anak muda. Menurut lu di masa muda ini sebenarnya kalau diri lu sendiri apa sih yang lu belum tercapai gitu, atau apa hal-hal yang sebenarnya lu mau capai dan kenapa menurut lu penting banget untuk harus mencapai itu sekarang gitu loh? Kalau sekarang pengen banget ya jadi YouTuber karena kita lihat kan banyak banget YouTuber yang dari bukan siapa-siapa sekarang jadi terkenal banget kan. Dan itu kan YouTube itu udah dari SMP sebenarnya, dari belum kita kenal apa-apa kan YouTuber itu dulu, zaman dulu sampai sekarang gede, itu kan berarti opportunity banget dong untuk nggak cuma apa sih namanya, nggak cuma kita doang, semua orang juga bisa bikin dong, ya kan? Nah, dampak positifnya kalau misalnya kita muda-muda, berarti kan kita masih ibaratnya punya banyak waktu. Ya contohnya masih bisa chilling kan yang tadi gue ngomong kan. Nah, lebih baik produktif, bukan cuma bekerja doang, tapi kayak dia bikin sesuatu yang lu suka aja. Contoh misalnya bikin video. Nah, bikin video juga bisa banyak kan, ada bisa nge-vlog, bisa main game, bisa segala macam juga bisa, edukasi juga bisa kan. Ya balik lagi harus punya passion. Atau misalnya kan kalau YouTuber kan ini ya, konten, kita bikin konten bisa tiap hari, bisa tiap minggu, bisa tiap bulan, terserah kitanya kan. Tapi kita harus, kalau passion pasti udah pasti bikin terus gitu, terus menerus sampai di titik jenuh atau titik udah nggak mau lagi gitu loh. Gitu sih menurut gua ya. Kita harus produktif intinya lah gitulah. Oke. Nice. Jadi sebenarnya menyambung dari yang NB bilang di awal, chilling itu nggak apa-apa gitu, karena nggak harus ngegas terus, tapi di satu sisi produktivitas juga harus dipakai gitu. Karena mungkin nanti kalau gue ngambil tangkap dari omongan lo ya Be ya, mungkin kayak kita kalau mau chilling tuh bisa, nanti juga kita bisa chilling gitu, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 10 tahun lagi, mau besok kita mau chilling juga bisa gitu. Tapi energi yang kita punya, energi masa muda ini nanti belum tentu ada lagi gitu. Dan waktu yang mungkin masih senggang, waktu kita masih ada banyak backingan dari keluarga, orang tua gitu, mungkin nanti kita udah harus berjuang sendiri karena kita udah kerja, udah punya keluarga sendiri gitu kan. Dan itu waktu kita untuk mau coba itu lebih susah gitu kan dibanding sekarang gitu kan. Jadi lebih baik kita ibaratnya ngegas tapi tetap ada balancing. Kalau kita capek kita chilling, dan habis itu kita gas lagi, kita chilling, daripada kita benar-benar sepenuhnya chilling. Nah nanti kita baru kelimpungan di belakang gitu ya Be. Yang penting hidup tuh harus seimbang. Itu yang paling penting. Kebanyakan chilling aja udah nggak benar. Nggak benar juga. Kebanyakan produktivitas yang terlalu berlebihan juga nggak benar juga gitu ya. Misalnya nge-vlog tiap hari ya, terus nggak ada istirahat, misalnya contohnya makannya telat misalnya gitu ya, itu kan otomatis badan lu bisa bisa sakit lah. Dan itu efeknya ke masa depan. Kalau kita misalnya masih muda, fine aja, olahraga selesai misalnya gitu kan, tapi di endingnya atau di pas tuanya kan kita nggak tahu kayak gimana. Kalau bayangin aja vlog tiap hari, kurang istirahat, misalnya ini nge-vlog, abis itu malam editing sama ini kan, sama publish ya. Abis itu istirahat misalnya 2 jam 3 jam. Abis itu nge-vlog lagi. Kan itu berarti kan kita udah capek, nge-vlog aja capek, edit capek, ya kan? Iya. Kalau tiap hari gitu terus ya badannya pasti bisa cepat sakit. Jadi harus seimbang. Bener-bener balancing. Gitu. Nah soal nge-YouTube dan digital konten gue bakal bahas di part kedua. Nah biarin aja NB nge-spoiler sedikit biar pada penasaran nih. Nanti NB bakal ngebongkar soal part 2-nya dan cerita-cerita dia, soal pandangan dia soal content creation, soal gamer, soal industri digital yang mungkin bisa dimanfaatin sama anak muda nih. Nah balik lagi ke topik kita yang di awal, fokus ke anak muda dulu. Menurut lo sendiri nih Be, sebagai anak muda gitu ya, kita
apa namanya, kita sekarang nih di pandemi gitu kan, online gitu, semua serba online. Sebenarnya menurut lu apa sih sebenarnya sebagai anak muda yang justru mungkin di pandemi ini, di online ini bisa dimanfaatin gitu, atau lu memanfaatkan itu, ada nggak, Be, menurut lu? Kalau gua sendiri itu pas pandemi kan kita hanya bisa di rumah doang, ya kan? Belajar di rumah, main di rumah, bahkan kita nggak bisa ketemu teman-teman kita, ya kan? Paling dari Zoom atau nggak dari call atau dari Discord bisa, kan? Ya kan? Jadi pas waktu itu, gue tuh kan pas belajar ngikutin kuliah jam berapa, ikutin aja, dan itu pasti kalau online tuh pasti kan banyak tugas dong, ya kan? Udah pasti itu. Jadi harus manage waktu sendiri buat iya, kapan kita harus belajar, kapan kita harus main, dan kapan harus chilling atau segala macam lah gitu kan. Dan kalau misalnya kebanyakan di rumah doang, berarti kan kita harus mikir. Kalau di rumah tuh waktu makin banyak sebenarnya ibaratnya. Kalau misalnya kita ke sekolah, kita harus buang waktu buat transportasi. Terus bolak-balik ya kan. Terus belum les. Les berarti harus ke tempat les tersebut, terus pulang lagi, dan waktu kan berjalan terus, nggak mungkin balik lagi dong. Ya kalau misalnya kita di rumah doang, berarti kita belajar misalnya udah dijadwalin segini nih, habis itu main segini, terus sisanya pasti kan ada dong, ada waktu bosan atau nggak nganggur. Ya, ada iya ya kan, bosan atau nganggur. Nah, sebenarnya itu cocok banget buat melatih kayak, oh ini tuh passion gua atau enggak, ini tuh talenta gua gitu loh. Karena gara-gara ada banyak waktu, daripada cuma dipakai buat tidur atau hal yang nggak berguna, mendingan searching YouTube atau Google lah, ya kan. Benar. Contohnya misalnya gue main gitar gitu kan, gitar gue sama sekali nggak belajar les, gue cuma minta ajarin sama temen gue, tolong dong ngajarin gue nih video call atau gimana terserah, sampai bikin jadwal segala macam, dan akhirnya yang gue masih di tahap belajar ya bisa dikit lah ya. Kan itu kan berarti kan killing time tapi yang berguna productivity gitu. Dan hasil dari itu seenggaknya dari pandemi seorang Nicholas Brian bisa lah main gitar dikit-dikit dari yang tadinya sama sekali nggak bisa gitu ya. Iya betul sekali. Iya sih, itu contoh kecil tapi bener-bener konkret sih sebenarnya, kayak apa ya, maksudnya hal-hal yang mungkin kadang kita pergi ke sini, kadang pergi ke situ, mungkin bisa 10 menit, kalau diakumulasi mungkin bisa sejam 2 jam yang kita bisa pakai tuh sebenarnya di rumah, karena kita nggak perlu waste waktu itu gitu kan. Iya. Interesting. Sekarang gini, kan lu bilang orang punya banyak waktu, kita dari tadi ngomong banyak waktu, dan lu bilang harus cari passion supaya melakukan sesuatu tuh, mungkin passion aja kalau kita ngelakuin terus-menerus mungkin semua ada titik jenuhnya lah ya. Tapi kalau passion tuh kalau udah kita titik jenuh, kita misal berhenti berapa lama, kita bisa mau balik lagi karena emang itu passion kita gitu. Lain emang dari awalnya kita udah nggak suka, udah di titik jenuh mau disuruh balik lagi udah lebih mager gitu nggak sih istilahnya, lebih males karena kita nggak termotivasi dari awalnya gitu kan. Nah pertanyaan gua, gimana cara tips lu, gimana menurut lu cara buat anak muda ini, buat kita ini cari passion kita sendiri? Tipsnya, yang pertama cari waktu, itu udah paling penting. Terus yang kedua, passion itu bisa dari apapun. Contohnya dari scrolling Instagram aja kita udah pasti lihat, oh ini hobi, bisa jadi hobi gua nih atau enggak. Itu bisa dipilih-pilih sendiri. Dan kalau passion itu bisa dari lingkungan juga bisa sebenarnya. Contohnya misalnya lihat teman lo misalnya, jago banget nyanyi. Nah, kita bisa aja coba nyanyi, coba aja. Kan siapa tahu itu bisa jadi bagus dan bisa jadi ini bukan di bidang gua gitu. Jadi kita harus cari passion, karena kalau misalnya kita nggak punya passion atau misalnya passionnya cuma satu bidang doang, itu kayak gimana ya? Kita harus tahu talenta kita masing-masing sih. Jadi kalau misalnya misalnya ya, punya 10 talenta, tapi lu cuma discover cuma 2 doang, kan sayang banget gitu loh. Ya kan?
Nah, sayang banget kalau iya misalnya sih, iya. cuma 2 Maksudnya doang nggak gitu. efektif gitu nggak sih? Kita sebenarnya punya 10 kemampuan, tapi yang kita tahu 2 dan yang kita pakai 2 gitu kan. Iya, 2 terus tapi dikembangin misalnya. Ya oke, tapi kan Tapi kalau bisa bisa 10 belajar yang 10-nya lain lebih baik gitu gitu loh. kan. Iya, Berarti tadi betul. tips lu adalah dari coba scroll Instagram, lihat misalnya postingan orang, coba nyanyi, coba lihat dari apa yang orang lain lakuin lah ya. Terus kita coba-cobain misalnya nyanyi, atau misalnya Instagram, oh fotonya bagus, oke coba foto. Ngelihat YouTube, coba nge-YouTube gitu misalnya suka. Basically dari ini nggak sih, Be, apa yang kita lihat yang tadi lu bilang, dan juga dari hobi gitu, mungkin dari apa yang kita suka dulu nggak? Kalau gue boleh tambahin gitu ya. Misalnya kalau Passion sama hobi sama kan? iya, Ya iya, nggak sih? cuma maksudnya Mirip kan? iya mirip sih. Kalau hobi itu hal yang emang lu suka lakuin kan. Kalau passion sebenarnya juga mirip, tapi kalau gue pribadi ya nganggap itu kayak dua yang berbeda. Mungkin bisa beda orang, beda definisi lah ya. Kalau gue passion tuh emang sesuatu yang lu udah termotivasi, dan lu kalau disuruh lakuin tuh lakuin banget gitu loh, lakuin banget. Kalau hobi itu menurut gue it's just something yang kayak oke, gue suka nih. Kalau disuruh lakuin, tapi kalau misalnya disuruh milih passion atau hobi, gue masih lebih milih passion gitu loh, Be. Makanya gue Kayak nggak didalamin gitu ya? iya. Kalau hobi ya? Nggak mungkin kalau hobi misalnya lu oke, gue hobinya olahraga main bulu tangkis misalnya gitu. Tapi itu bukan passion gue, misalnya passion gue YouTube. Nah, jadi ya gue hobi aja, gue suka aja main bulu tangkis. Tapi kalau passion tuh gue bener-bener yang sampai gue bener-bener pelajaran, sampai kulik, sampai bener-bener semua gitu loh. Menurut gue lebih dalam passion ketimbang hobi. Makanya kalau gue tadi tambahin, menurut gue kalau emang definisinya seperti itu, kayak cari dulu dari hobi. Misalnya lu nih, kayaknya lu suka, misal lu suka menata, kayak lu lihat di backgroundnya NBA sekarang kayak ada berseninya, ada ininya, ada itunya. Betul. Kan emang mungkin dari hobinya NBA atau apa. Nah dari sini mungkin dia bisa jadiin passion, entah mungkin buat kalau dia tadi suka content creation, mungkin bisa digabungin gimana caranya buat konten supaya bisa buat kamar terlihat bagus gitu, estetik atau apa. Nah itu kan memadukan kan hal-hal yang lu suka gitu. Jadi berawal dari hobi, dinaikkan ke passion, dan siapa tahu dari passion tuh bisa jadi karir kan, jadi karir yang menyenangkan gak sih? Udah dapat duitnya dari hal yang lu suka lagi, bener gak, Be? Betul, bisa mendatangkan uang dari apa yang lu suka, itu bagus banget sih. Asik sih ini kalau ngobrolin kayak gini, karena menurut gue pribadi anak muda tuh sebenarnya punya potensi nih. Cuma kalau misal kita ngomong ke sisi yang menurut lo harus digali nih dari kita sendiri. Terlepas online offline ya, Be ya. Sekarang kita ngomong, maksudnya di pandangan lu apakah orang sebenarnya menurut lu mestinya kalau ini digali akan lebih lagi nih, potensi anak muda, apalagi orang bilang kan 2045 ya, yang bonus demografi anak muda Indonesia banyak gitu-gitu akan memajukan Indonesia. Tapi menurut lu ada nggak hal-hal yang sebenarnya wah ini harus diperbaikin dulu, atau menurut lu udah baik nih anak muda Indonesia sekarang? Sebenarnya anak muda itu ya ada baiknya ada enggaknya. Kalau enggaknya itu contohnya paling gampang deh. Kita itu paling demen instan. Contohnya itu paling gampang ya. Contoh orang yang zaman dulu harus bekerja tiap pagi sampai sore, malam baru istirahat, ya kan? Kerja terus dan misalnya gue dapat BMW, misalnya mobil BMW dari hasil kerja gue gitu lah. Sedangkan kalau kita lihatnya masa muda kayak kita lihat ini orang YouTuber jadi gede, ya kan, misalnya jadi gede, terus punya subscriber yang jutaan gitu, terus mendapatkan income dari situ, dan kita coba-coba jadi dia, padahal belum tentu itu passion, contohnya misalnya ya. Terus lihat di YouTube kita sendiri, subscribernya kok dikit banget ya, terus itu udah pesimis yang pertama kan. Habis itu pinginnya cepat instan, pingin cepat kaya, padahal maksudnya bekerja keras saja belum sampai level yang tadi beli BMW gitu loh. Sedang, ya kan? Ya benar. Nah, kecenderungan yang lainnya, yang pesimis tadi udah dibahas sedikit ya. Aku agak pesimis karena ya masih jiwa anak muda gitu loh, jadi pingin cepat berhasil dan pingin dipandang, itu lebih. Oh iya. Karena orang kita lihat gitu ya, Be ya. Maksudnya kita lihat Instagram aja ya, lihat teman-teman kita misalnya
dari hal simpel aja, misalnya makan enak, terus kita sebenarnya bisanya, tanda kutip bisanya ya, makan contohnya apa, misalnya steak gitu kan. Sedangkan orang lain bisa beli wagyu yang harganya lebih mahal daripada steak. Terus kita kayak pesimis, kenapa ya makannya kita ini terus ya? Padahal kita itu belum tentu bisa beli yang wagyu gitu, yang lebih mahal, ya kan? Kalau misalnya kita pikir-pikir, makan, ya kan, buat kebutuhan kita sendiri. Tapi bedanya kan di experience dan taste dong, dan harga juga. Nah bedanya itu, terus kita lihat Instagram, oh gara-gara orang tersebut kita jadi pingin, ya kan? Padahal kita tahu kekuatan kita masih segini. Jadi daripada sirikin orang lain, mendingan kita bekerja atau enggak lakuin apapun deh gitu loh. Maksudnya jangan cuma lihat orang terus. Lihat orang di atas itu gampang banget. Kalau kita lihat di orang yang di bawah kita, pasti lebih sedikit persentasenya pas kita lihat di bawah. Karena kita selalu lihatnya di atas terus, ya kan? Itu udah common sense banget itu. Iya. Setuju. Kalau misalnya gue tambahin, sama gue juga mau nanya lo. Menurut gue juga, cuman kita coba survei aja ya, survei kecil-kecilan gue menampilkan menurut gue, terus gue tanya sebagai anak muda juga, menurut lu gimana gitu. Menurut lu selain tadi instan gitu, menurut gue ada faktor-faktor lain juga sih, kayak apa namanya, orang-orang tuh mau apa ya, punya mentalnya, daya juangnya kadang-kadang nggak terlalu kuat gak sih, Be? Kadang-kadang kita nggak bisa mengeneralisir semua gitu. Cuma maksudnya ada beberapa anak muda juga yang kayak yang tadi lu bilang, sebenarnya kayak baru mulai terus maunya langsung, terus baru mulai aja udah give up gitu. Ya, langsung ngelihatnya ke atas gitu kan. Dan banyak banget mental itu tuh berkaitan dengan daya juang mereka juga gitu. Jadi kayak misalnya lu baru mulai gitu kan, lu baru mulai dan sebenarnya lu tuh bisa aja mulai gitu sekarang, kayak misal nge-YouTube lah, walaupun kita akan ngobrol nanti ya lebih detail gitu, misal nge-YouTube dengan kamera handphone 2 juta atau 1 juta aja lu udah bisa kok nge-YouTube gitu loh. Kan itu yang membedakan nanti kualitas dan lain-lain, tapi hasilnya me-YouTube kan, bedanya kualitas kan, kayak tadi lah makanan tadi lu bilang. Sama-sama makan kan, sama-sama kenyangin perut kan, cuma beda di taste sama experience gitu. Dan orang malah kayak menghabiskan waktu untuk ngelihat ke atas, wah ini enak ya, wah si A bisa begini, si B bisa videonya begini, dan dia mau maksa-maksa untuk sampai ke situ. Dia bilang, oh gue kalau belum sampai ke situ gue nggak mau nge-YouTube. Malah itu akhirnya menghambat mereka nggak sih punya potensi, akhirnya nggak dilatih. Dan tapi tiba-tiba mereka mau nyampe ke situ, sedangkan mereka nggak pernah buat tangganya buat nyampe ke situ gitu, Be. Kayak tiba-tiba gue maunya langsung ke lantai 20 aja, padahal masih di lantai 1. Mestinya tuh bukannya lu nggak mungkin bisa makan wagyu gitu, bukan lu nggak mungkin bisa jadi YouTuber level 20, tapi lu harus pelan-pelan dulu dong, coba dari 1, 2, 3, sampai 20 gitu nggak sih, Be? Ada tipsnya sih kalau misalnya mau bikin YouTube. Misalnya kan kata lu dengan HP 3 juta aja bisa nge-vlog ya kan? Nah, pasti kita lihat, oh ini kalau YouTuber gede pakainya misalnya kamera Sony 6500 misalnya contohnya ya. Terus kan, wah dibanding-bandingin sama kita punya handphone dong. Aduh ini handphone misalnya low lightnya gimana, habis itu FPS-nya kayak gimana ya kan. Hal yang paling simpel adalah lo bisa pinjam sama temen lo kalau yang punya. Itu paling simpel ya. Iya. Pinjam dulu aja, jadi kita kan nggak usah beli ya kan. Pinjam aja. Boleh pinjam nggak buat bikin YouTube. Nah itu kan sebagai contoh aja. Ya. Maka kualitas sama view lu kan belum tentu berbanding gitu loh. Kalau misalnya bagus nih kita bikin sinematik segala macam, tapi orang misalnya nggak nonton, ya percuma aja kalau menurut gua. Ya kan? Sih ujung-ujungnya, ujung-ujungnya orang nonton atau enggak gitu kan. Makanya gue bilang sebenarnya kadang-kadang kuantitas penting juga nggak sih, Be? Maksudnya lu mau kualitas, tapi lu setahun ngupload sekali. Kalau lu udah gede banget nggak masalah. Tapi kalau lu baru mulai, menurut gue, ya kalau bisa kuantitas dan kualitas lebih baik. Tapi kalau emang cuma bisa kuantitas dulu nggak apa-apa, karena dari kuantitas yang banyak lu belajar nggak sih?
tiap di sini kekurangannya ini, next video lo upgrade tapi dah gue mau jadi begini, tapi karena lu mau jadi terlalu tinggi akhirnya lu nggak pernah buat, akhirnya lu nggak pernah ngelatih apa sekali lu mau buat, lu udah beli alat-alatnya pun lu bingung cara pakainya karena lu nggak belajar, lu mau tiba-tiba loncat gitu loh, alatnya mungkin di level 5 lu nya masih di level 1 kan tetap nggak kompatibel gitu loh Be. Tapi ujungnya kalau misalkan kita beli kamera mahal misalnya kan, terus gak ada yang nonton, itu pasti kita mikir lagi, loh kok gue beli kamera harganya 10 juta, kok gue gak ada yang nonton ya, gak ada income ya. Nah pasti antara orang ini bakal ngerubah isi kontennya, atau kamera tersebut gak digunain lagi, itu yang parah. Malah jadi udah beli mahal gitu. Iya, udah beli mahal tapi nggak digunain dengan baik. Lebih baik pakai ya seadanya, tapi bikin sesuatu lah gitu. Yap. Nah, gue seneng tuh quotes dari NB, maksudnya lebih baik kita melakukan sesuatu dulu, kualitas mungkin kita pikirkan tapi masih nanti juga nggak apa-apa, yang penting kita coba dan kita memanfaatkan waktu sebagai anak muda kita sekarang gitu loh. Dari lu juga nih Be, gue mau nanya, kalau misalnya anak muda juga sering kadang-kadang ngelihat ke atas gitu, lu bilang tadi lebih sering ngelihat ke atas gitu. Sebenarnya menurut lu justru bisa nggak sih ngelihat ke atas itu dijadiin faktor pendorong kita, kayak kita mau jadi seperti ini, kan kita kayak bisa mendorong diri kita untuk mencapai itu juga gitu kan. Tapi kadang-kadang orang kayak cuma ngelirik ke atas doang gitu loh Be, ngelirik ke atas habis itu nggak melakukan apapun. Nah lo ada tips gak buat orang misalnya yang kayak gue mau jadi seperti ini, tapi tipsnya apa gitu loh, supaya nggak cuma sampai ngeliat doang tapi ada aksinya, sehingga si masa muda kita ini benar-benar tergunakan dengan baik. Tips gue sebenarnya itu kalau misalnya kita lihat yang orang yang lebih di atas daripada kita, itu mindset kita masing-masing. Jadi orang ini misalnya punya kekuatan untuk beli sesuatu yang mahal, ya kan? Mindset kita ada dua, pikiran baik atau pikiran buruk, ya kan? Kalau pikiran baik kita mestinya happy dong buat orang tersebut, dia bisa beli barang-barang mahal gitu loh. Kalau misalnya kita mindsetnya buruk, ini bisa aja ya, contohnya ini beli tas, pasti KW nih, itu kan udah pasti mindset buruk kan. Ya itu yang paling parahnya. Jadi untuk tipsnya ya kita harus tahu kekuatan kita sendiri. Kalau misalnya mau lihat ke atas jadi motivasi boleh, tapi agak tricky juga kalau misalnya orang di atas misalnya beli barang-barang mahal tapi dia show off, itu kan berarti kan udah udah negatif juga buat orang tersebut. Kitanya mindsetnya kayak gimana? Bener, itu agak tricky, agak tricky, agak yang sulit. Harus dilatih dulu ya dari diri kita sebelum kita ngelihat ke atas gitu ya. Kalau mindset kita udah bener, kita jadiin itu daya pacu, jadiin itu motivasi nggak masalah. Tapi kalau kita belum bisa, mendingan kita fokus ke diri kita dulu gitu kan. Betul. Maybe menambahkan menurut gue juga, nanti lu bisa tambahin juga ya Be, 2 faktor lagi yang menurut gue mempengaruhi itu adalah komunitas kita. Karena komunitas mempengaruhi mindset, mempengaruhi diri gitu ya. Dan juga daya juang menurut gue itu berkaitan juga dengan mentalitas. Makanya itu tuh saling berkaitan gitu. Makanya gue ambil ini jadi satu topik gitu kan. Kayak dari sisi gue, nanti lu tambahin ya. Dari sisi gue sendiri misalnya mentalitas kita sendiri gitu. Kita kayak maunya gue nggak bisa nih, gue masih jelek nih. Itu lu udah meng-affirm ke diri lu udah bilang self kalau di psikologi itu orang bilangnya men-self accuse diri lu kayak gue jelek, gue nggak bisa, gue ini. Itu yang malah membuat lu paling down gitu, diri lu langsung nggak bisa maju, nggak bisa berkarya lagi ya, karena lu udah memaku diri lu nggak bisa, lu udah mental blokan gitu. Makanya gue selalu bilang kayak nggak mungkin gitu. Kayak banyak yang bilang dulu, gue banyak perkembangan bisa buat podcast gini-gini. Dulu juga kayak mungkin bisa tanya ke NB juga dulu, gue kayak diem banget atau gimana. Tapi itu kan kayak dipaksa gitu loh, harus keluar dari zona nyaman. Itu dari diri lo yang pertama.
Yang kedua tuh dari komunitas, karena kayak mungkin lu nya udah punya motivasi nih, kayak as simple as orang bilang mau belajar bahasa Inggris kayak okay, let's learn English, okay, let's try speaking English, bla bla bla. Tapi pada saat awalnya kan nggak langsung gitu, mungkin kayak I want to belajar Inggris, mungkin gitu, karena masih campur-campur, bingung kan. Lu udah punya mentalitas nih yang benar, tapi lu di komunitasnya kok ngapain sih bahasa Inggris, udah lah Indonesia aja. Nah, komunitas itu nggak mendorong lu untuk maju. Jadi menurut gue selain mentalitas, komunitas juga. Dan yang ketiga dari segi daya juang lu. Mungkin lu udah punya komunitas yang tepat, mungkin lu udah punya motivasi yang tepat, tapi orang bilang semangat soda gitu loh. Baru berjuang seminggu, mungkin NB bisa sharing juga ya, sambil nanti ini mungkin NB sharing dan kita closing, nanti masuk ke part 2, langsung kita ngobrol soal YouTube dan lain-lainnya, jadi pas nih. Nah mungkin NB bisa sharing, kayak dia juga pernah buat YouTube, temen gue juga pernah buat YouTube, gue juga buat YouTube gitu. Nggak langsung jeber, langsung viral gitu kan Be, jadi kayak semua butuh proses. Mungkin komunitas lu, mungkin gue sebagai temen lu juga jadi komunitas lu, nya juga oke, gue punya motivasi. Tapi kan di dalam prosesnya gak segampang itu. NB udah nge-shoot, udah pakai mic ini, mic itu, gue bilang Be gila mic lu gini-gini, tapi view-nya nggak langsung viral, nggak langsung jutaan gitu. Itu kan butuh proses dan daya juang di masa anak muda yang menurut gue cukup penting gitu loh. Karena kayak mungkin lu punya alat yang keren, canggih, tapi lu buat satu video udah nyerah, sementara lu nggak tahu orang tuh buat mencapai yang lu bilang mungkin bisa beli BMW itu dia harus buat berapa video. Mungkin lu cuma lihat 5 video ratusan tapi gitu. Iya, tapi mungkin atau misalnya buat ratusan video, mungkin di balik ratusan itu dia udah latihan les foto dulu, dia kan nggak nge-shoot ke lu, nggak kasih tahu gitu. Atau mungkin dia udah ngelatihan nge-vlog dulu tapi nih nggak upload, ada 500 video, itu kan nggak pernah tahu gitu kan. Nah itu dari gue. Kalau menurut lu gimana Be? Ada yang mau tambahin atau ada pandangan lain menurut lu terkait yang gue ngomong? Iya, terkait yang lu ngomong yang tentang komunitas itu menurut gue bener banget. Karena kalau misalnya kita di circle yang positif terus, otomatis kita mendapatkan feedback yang baik. Contohnya misalnya bikin video, dan kita tahu sendiri kita misalnya punya kualitas segini, punya suara videonya segini. Ya kan, itu misalnya kekuatan kita masing-masing. Dan itu otomatis kalau misalnya kita bikin video pertama kali atau kedua kalinya, nggak mungkin jadi bagus banget. Pasti ada trial dan error, ya kan? Itu udah pasti. Dengan adanya komunitas yang baik, kita kayak mendapatkan dorongan, oh yuk bikin video lagi. Nggak, itu maksudnya bikin video itu maksudnya lebih nggak pentingin view, yang penting lu berkarya. Situ. View itu bakal datang belakangan. Yang penting lu dari diri lu sendiri, karena yang orang lain lihat itu adalah konten dan lu nya sendiri. Ya kan? Apa yang lu shoot atau enggak apa yang lu rekam di video, semua orang bakal lihat karena di public, ya kan? Terserah mau bikin kitanya kayak gimana, misalnya mau jadi orang yang sombong, orang yang marah-marah terus, terserah. Yang penting diri lu sendiri kayak gimana, apa yang lu mau kasih tahu ke orang lain. Gitu. Komunitas baik bikin kita lebih happy. Tapi kalau misalnya komunitas baik tetapi elunya itu misalnya bikin video yang udah nggak baik, contohnya misalnya jadi sombong banget gitu lah. Misalnya beli baru BMW, abis itu wah gila pamer banget tuh. Kalau misalnya komunitas kita nggak baik, pasti bilangnya terusin, orang pasti suka gitu ya kan, demi viral atau enggak demi view, ya kan. Kalau komunitasnya baik pasti ditegur, lu kok bikin kayak gini sih, ya kan. Kok NB yang dulu, misalnya contohnya gue ya, NB dulu kok nggak kayak gini, ya kan. Kok berubah, bla 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 bla. Kalau komunitas yang bodoh amat, ya udah, mau ngapain, mau jungkir balik pun nggak peduli, pasti gitu. Ya kan? Bener. Iya, gitu. Menurut gua kayak gitu. Bener. Support system, komunitas, dan juga tadi NB juga mention soal diri lu gitu. Lu ada di komunitas yang baik kalau lu punya mindsetnya negatif juga tetap negatif gitu, karena ujung-ujungnya si pengemudinya itu lu gitu. Si komunitas itu kayak mobilnya gitu. Mungkin lu di mobil yang bagus gitu, tapi drivernya jalan ke jalan yang kurang baik, ya tetap aja ujung-ujungnya perjalanan lo nggak enak gitu kan. Mau mobil
seapapun, mungkin mobilnya kalau mobil bagus banget mungkin bisa memperenak sedikit, tapi kalau jalannya emang dari sananya udah nggak enak, tetap nggak enak gitu kan. Jadi ujung-ujungnya yang paling utama tuh diri lu, dan gimana lu harus stay di komunitas yang positif, yang tepat, yang bisa mendorong lu gitu. Dan juga daya juang sih, menurut gue daya juang yang harus ditingkatin sama anak muda, karena nggak bisa kayak bener kata NB tadi di awal banget, nggak bisa semuanya gue maunya instan, gue maunya langsung bagus, tapi tanpa proses, tanpa latihan gitu. Dan lu mau itu semua langsung terjadi, yaitu ya gimana cara lu bisa mencapai tiba-tiba langsung berhasil gitu kan tanpa lu mau berjuang. Mungkin bisa aja kalau lu sangat hoki banget atau apa, tapi ya sebagian besar dari kita kan emang butuh proses lah ya, dan hidup itu kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Mungkin kayak contohnya, mungkin lu lahir dari keluarga yang kaya banget, atau lahir dari yang keluarga artis atau keluarga raja pun, kayak raja pun, anak raja harus latihan gitu kan, gimana dia manners, itu kan perjuangan dia sendiri. Lu latihan dari artis, gimana menghadapi fame-nya, gimana kalau orang komentar soal hidup lu, itu kan tantangan mereka. Kita nggak ngadepin kan orang biasa gitu. Sebagai orang biasa tantangannya adalah gimana kita mau mencapai misal sukses kita, misal NB tadi contohin di YouTube, tapi kalau misal kita mau taruh di tempat yang lain juga, profesi yang lain atau produktivitas yang lain, kita mau jadi atlet misalnya, nah kita harus ada di komunitas yang tepat. Nanti lu baru belajar bulu tangkis, baru smash, belum berhasil gitu lu smash aja nggak bisa gitu, itu kan sama aja gitu. Jadi mentalitas komunitas, dan lu harus berjuang gitu loh untuk mencapai semua impian-impian lu, karena semua orang punya perjalanannya masing-masing, nggak ada yang gampang nggak sih B gitu, mau baik jadi orang biasa, mau jadi udah anak presiden, anak raja, ya tetap punya kesulitannya masing-masing, bener nggak B? Betul. Benar yang kata-kata lu benar banget ya. Nah ini sebenarnya gue nggak terlalu ada lagi sih B yang gue mau bahas buat anak muda, karena ini dari tadi lu juga udah sambilnya sambungin ke YouTube kan, ke digital nih. Nah itu bakal kita bahas soal menurut lu kelebihan kekurangan YouTube, udah gitu lu suka di Instagram juga, lu suka streaming juga. Sebenarnya hal-hal apa sih dibalik itu semua yang bisa dimanfaatin gitu. Tapi to wrap up this topic gitu ya, lu coba kasih kesimpulan menurut lu sebagai bukan sebagai anak muda sih, kayak kesimpulan dari lu aja terkait topik ini gimana? Kesimpulan gua itu sebagai kita anak muda, kita ngomongin anak muda ya. Kita ngomongin anak muda. Ya. Apa yang harus dilakukan gitu mungkin menurut lo, atau tips-tipsnya ke depan seperti apa gitu, dan ya gimana memanfaatkan anak muda ini, masa muda ini supaya efektif deh gitu in general. Ya. Kalau sebagai anak muda, yang paling pertama itu kita harus didik ke diri kita sendiri gimana cara perilaku kita. Karena perilaku itu udah pasti dipandang orang, udah perilaku itu nomor satu, nggak peduli. Kedua ya baru yang belakangan yang materi atau segala macam, ya tadi diri sendiri dulu. Terus kalau misalnya ya jadi pelajar, ya jadi pelajar yang benar, belajar gitu loh. Bisa chilling, cuma jangan lupain tugas kita apa. Belajar ya belajar, udah sesimpel itu. Misalnya kita mau YouTube, sedangkan kita jadi pelajar, terus kita bela-belain kita nge-YouTube dengan view yang kita belum tahu apa kualitasnya kayak gimana, tapi lu korbanin sekolah lu gitu. Sekolah lu, dan misalnya amit-amit nilai lu jelek 30-an misalnya, demi sesuatu yang maksudnya yang bukan jadi utama lu, bukan jadi tugas utama lu. Jadi itu paling penting. Habis itu sebagai anak muda, pokoknya ya benar kata gua, jangan lihat yang atas dulu kalau kekuatan lu segini, dan lihat bawah, karena lihat orang yang kekuatan kita segini, yang lihat orang lebih bawah, pasti orang tuh pingin apa yang kita punya sebenarnya. Ya kan, daripada kita lihat atas terus, kita lihat bawah, kita bisa donasi, kita bisa kasih sesuatu, nggak harus uang loh, kita bisa kasih gitu. Habis itu kalau mau ngomongin YouTube, nanti di video berikutnya aja ya Alex ya. Ya. Mantap nih, bikin orang penasaran. Gue seneng nih kalau udah begini nih. Udah satu ritme sama kita ya. Sama-sama konten kreator tahu lah. Oke, nice wrap up, nice conclusion. Gue kasih kesimpulan sedikit.
Intinya manfaatkanlah masa muda kita gitu, bergaullah dengan orang-orang yang tepat, bangun mentalitas yang tepat. Boleh lihat ke atas seperti yang gue bilang, tapi tadi yang NB bilang, mindset harus udah kuat banget, dan kita harus tahu ketika kita tarik ke atas itu motivasi kita udah sekuat apa. Tapi kalau belum, kita harus ngelihat ke bawah, karena ketika kita ngelihat ke bawah banyak orang yang mau jadi kayak kita, dan justru menjadi kayak kita itu udah menjadi impian banyak orang di bawah kita gitu kan. Dan dengan kita melihat ke bawah, kita justru jadi kayak oke, apa yang gue bisa pakai dari hidup gue buat jadi inspirasi buat orang-orang yang ada di bawah gue gitu kan. Dan kayak bisa Buat jadi bakat diaplikasiin, juga. nah iya bisa diaplikasiin ke YouTube yang tadi. Mungkin dari segi view nggak banyak, tapi kalau satu orang aja hidupnya udah terdampak dari kita gitu, yang mungkin kita pikir kita biasa-biasa aja, padahal mungkin dilihat dari orang lain kita tuh udah luar biasa loh kayak gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang kita bisa manfaatin dari anak muda. Dan jangan mau instan, jangan nggak mau berjuang gitu ya, karena semua itu butuh perjuangan. Dan masa muda ini adalah saatnya kita untuk ya kita mau challenge apa, kita mau keluar dari zona nyaman apa, kita mau ngapain, ya justru kita ngapain sekarang gitu, nggak sih Be? Kalau kita kayak nanti atau apa, kita udah susah gitu, nanti ke depan kita udah punya keluarga, kita udah kepengen ngelakuin ini, passion ini kita baru ketemu, tapi kita udah ada anak, kita udah ada tanggungan, susah untuk kita ngapa-ngapain. Di masa kita sekarang kita masih punya energi, kita masih punya kesehatan, kita masih punya waktu yang banyak, itu yang haruslah kita manfaatkan. Dan gimana cara manfaatinnya, khususnya di bidang teknologi, bakal gue bahas sama Nicholas Bryan. Dia nih juga soalnya anak yang sering nge-YouTube juga, explore streaming juga, main di Instagram juga, foto-foto juga. Dan gimana dia mungkin gimana dia start small, tapi benar-benar ada aksi-aksinya, mulai dari dia beli peralatan. Kenapa dia harus membeli peralatan baru di awal gitu? Mungkin orang bilang beli aja peralatan nanti gitu. Kenapa dia harus beli di awal? Dan apa yang mendorong dia untuk mau masuk ke industri digital ini gitu? Selain karena motivasi dia sebagai anak muda mau melakukan hal produktif. Tapi kenapa masuk digital? Kenapa nggak masuk ke industri yang lain gitu? Walaupun mungkin dia kuliahnya bukan kuliah digital, bukan kuliah communication atau kuliah yang berbasis komputer. Kenapa dia mau masuk ke ranah-ranah digital? Kita akan cari tahu di podcast selanjutnya. So, until then, and sampai jumpa di podcast Perspektif Muda Part 2 bersama Nicholas Bryan. Bye. Bye. Perspektif Muda, where your perspective matters.